Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita ada tugas wawancara untuk pakar-pakar yang ada di sekitar saya. Jadi ada beberapa pakar yang saya wawancara dan beliau juga bersedia berbagi cerita mengenai dua permasalahan yang saya angkat. Yang pertama, permasalahan tentang pembelajaran inovatif berkaitan dengan model, metode ataupun pendekatan pembelajaran, serta permasalahan yang kedua yakni mengenai rendahnya motivasi belajar siswa saat pembelajaran sejarah. Jadi ada beberapa sumber dan berikut ini adalah liputan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Rusdi MPD mau meluangkan waktu Bapak untuk wawancara hari ini. Karena tugas kuliah hari ini, bukan hari ini sih, tugas kuliah kali ini saya disuruh mewawancarai salah seorang pakar Pak. Dan bagi ulun pian pakar yang pas untuk itu Pak. Insyaallah. Terima kasih banyak Bapak. Untuk beberapa pertanyaan, ulun mengangkat ada dua masalah sebenarnya Pak dalam tugas kali ini, yakni tugas pertama itu mengenai model pembelajaran yang inovatif, kemudian yang kedua itu Pak, kita tidak bisa dipungkiri rendahnya minat peserta didik ini Pak dalam sejarah. Jadi ada dua permasalahan Pak yang sebenarnya yang mau ulun tanyakan. Untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Bapak sendiri, pembelajaran inovatif itu yang seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang semasa pandemi ini yang muncullah macam-macam model. Iya Pak. Macam-macam model pembelajaran yang sifatnya itu menggiring teknologi. Jadi terutama pemakaian gadget, kemudian teknologi penggunaan laptop dan sebagainya yang sifatnya daring. Nah, persoalannya adalah model pembelajaran yang inovatif itu ya sebenarnya relatif sih, cuma tergantung kepada si pengajar, yang kedua tergantung kepada siswa sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, jadi misalnya ada sistem pembelajaran kalau luring kan biasanya tatap muka kan ya, luring tatap muka itu kan macam-macam variasi nih. Ada sistem pembelajaran yang menggunakan metode ceramah biasa, ada yang ceramah bervariasi. Variasi itu kan begini, ada ceramah, ada tanya jawab, itu sudah variasi itu. Nah kemudian ditambah dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu kalau dulu hanya menggunakan flipchart, kemudian peta biasa, nah sekarang malah merambah kepada video. Nah, jadi pembelajaran dibantu oleh audio visual yang dikenal misalnya dengan video. Nah, jadi kalau dulu namanya kan audio visual app. Nah, jadi audio visual itu memang ya artinya apa istilahnya sekarang ini sudah tren tuh audio visual. Tapi ada satu yang kalau sejarah itu harus menggunakan app. Praba itu tidak bisa dikonsep hanya di kelas. Jadi audio visual app, walaupun ini sudah ketinggalan sih sistem pembelajarannya, tapi tetap dipakai di sejarah. App-nya itu harus ke lapangan. Jadi sebagai contoh, pembelajaran sejarah saja yang hanya bersifat audio visual itu kayaknya kurang lengkap. Harus ditambah app itu adalah raba dan sentuh. Jadi contohnya ketika siswa
diajak untuk melihat satu lingga saja, satu lingga itu harus dibawa ke museum. Jadi dia bisa meraba, oh ini lingga bentuknya, ini Yune misalnya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud pembelajaran inovatif itu tergantung situasi dan kondisi. Karena misalnya ada orang menggunakan metode Google Classroom. Iya, Pak. Google Classroom itu menurut dia paling baik. Ya silakan, silakan Google Classroom. Tapi ketika belajar sejarah itu mau tidak mau konsep apa itu kembali berguna. Jadi audio, visual, tiga macam A, B, A. Jadi nah itu kira-kira pemikiran saya aja lah, kira-kira gitu kan. Nggak bisa. Jadi kalau hanya teori saja, kalau nggak dibawa ke lapangan, kayaknya kurang inovatif di pembelajaran sejarah. Itu pendapat saya aja. Oke, sementara itu dulu. Ya sih Pak, saya setuju menurut pendapat Bapak tadi. Artinya kita sejarah ini sebenarnya harus langsung mengamati, ya Pak, langsung terjun ke lapangan langsung. Ini. Tetapi yang mungkin beberapa kendalanya di sini kan, kalau saya sendiri yang mengalami, kalau di Pagatan ini sumber sejarahnya, sejarah lokal khususnya itu agak kurang, karena kita tahu ada beberapa saja yang berkaitan seperti 7 Februari, kemudian apalagi Mapan Retasi yang kemarin Bapak teliti. Nah, hanya seputaran itu atau tentang Kerajaan Banjar. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di Banjarmasin misalnya itu. Kalau menurut Bapak nih di kampus Bapak sendiri, kendalanya apakah sama dengan kendala kami sekolah yang di daerah pesisir ini atau gimana Pak kendalanya? Ya, baik, terima kasih. Ya karena OLM ini kan prodi sejarahnya berada di Banjarmasin, otomatis objek studi di luar kampus itu cukup banyak, cukup bervariasi jika dibandingkan dengan di Pagatan. Jadi misalnya menjelaskan di Pagatan itu yang benar. Jadi kalau misalnya Mapan Retasi event tahunan, itu pun juga relatif juga beberapa tahun ini kan nggak bisa dilaksanakan nih. Iya Pak. Nah karena pandemi. Jadi kedua misalnya peristiwa 7 Februari, ya kan, peristiwa 7 Februari. Paling-paling hanya melihat ke makam Matone aja paling-paling lah. Iya Pak. Nah jadi paling situ. Nah jadi memang sedikit sekali sumber sejarah lokal. Memang misalnya kalau mau prasejarah ya dibawa aja misalnya ke daerah Mantewe sana kan, melihat gua-gua peninggalan prasejarah ya kan. Austro-Melanesia, jadi manusia peninggalan Austro-Melanesia. Ya tapi perlu pemikiran lah karena berbiaya lagi itulah kan ke Mantewe dari Pagatan. Iya Pak, lumayan Pak. Tapi di Banjarmasin, karena di Banjarmasin ini paling jauh kan Banjarbaru Museum. Satu Museum Banjarbaru itu mengumpulkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai tradisional. Kemudian di Banjarmasin itu ada Museum Wasaka, Wajah sampai ke Buteng untuk perjuangan. Iya Pak. Kemudian untuk periode ketiga Kerajaan Banjar itu bisa dibawa ke makam Masjid Sultan Suryansah, masih mending. Iya. Kemudian ada lagi, saya pernah keliling membawa mahasiswa prodi sejarah itu di 2020 tadi. Jadi saat pandemi mulai menurun, saya bawa berkeliling. Jadi selain makam Sultan Suryansah, masjid juga di daerah Sungai Jingah itu ada beberapa makam. Jadi mulai Pangeran Antasari sampai Hasanuddin Haji Majidi, Hasanuddin HM. Dikumpul sekarang makam-makamnya itu dipindah dan dikumpul di komplek pemakaman di Sungai Jingah. Kemudian terus kami susur lagi ke peristiwa 9 November 1945. Jadi di Pangambangan itu ada monumen peristiwa 9 November 1945. Nah kemudian baru ke markas perjuangannya di Jalan Jawa, jalan di Penjahitan. Nah jadi banyak sekali ya, kalau di Banjarmasin banyak objek lah. Nah jadi
kalau kita mau mensusuri objek-objek sejarah yang disebut tadi konsep itu tadi, selain audio visual juga untuk daerah Banjarmasin memang tahun yang lalu lah kita membawa mahasiswa untuk menyusur itu. Kemudian kalau untuk budayanya tuh luas sekali. Kalau di luar sejarah budaya susur sungai saja sudah bisa melihat budaya Banjar. Jadi naik ke Lotok, keliling dari pertengahan Sungai Martapura, taruhlah dari Lok Baintang sampai ke selatan, ke hilir Sungai Barito, sudah melihat budaya Banjar. Nah, tapi kalau di Pagatan nanti bisa dikembangkan, cuma ya berat juga Pak, artinya menyusur laut ya, pantai-pantai laut itu sebenarnya karena tapi ya berat Bang, berbiaya besar itu karena Pulau Laut Kota Baru itu dan Tanah Bumbu itu sudah ada. Jadi kalau Kerajaan Tanah Bumbu itu sudah duluan daripada Pagatan, kemudian Pulau Laut itu ketika 1661, 1663, 1660, 61 itu sudah diberikan kepada Purabaya karena naiknya Sultan Amirullah Bagus Kusuma itu menghadiahkan kepada Purabaya ini adalah saingan Sultan Amirullah Bagus Kusuma ketika naik tahta. Nah, jadi sejarah Pulau Laut itu memang milik Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar cuma diserahkan kepada Purabaya. Jadi 1661 itu sudah diserahkan kepada Purabaya. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya kalau di daerah Tanah Bumbu, Kota Baru itu objek sejarah. Nah, belum lagi makam-makam raja-raja Pagatan. Barangkali bisa diulas itu. Kemudian makam raja-raja Sigam, Pulau Laut. Nah, tapi banyak sekali lah. Nah, ini kan bahkan tadi informasi terbaru ada juga di daerah Pamukan itu Raja Tanah Bumbu pertama itu ditemukan makamnya, cuma masih dalam penelitian. Jadi makam pertama Raja Tanah Bumbu yang dikenal Raden Baso, ada yang menulis di situs Raden Baso, itu adalah adik Sultan Amirullah Bagus Kusuma, yakni Pangeran Dipati Tuha. Jadi ketika Amirullah Bagus Kusuma jadi Sultan Banjar 1661-63, adiknya yang ditempatkannya di Tanah Bumbu. Akhirnya dari nama Sungai Bumbu itulah jadi Kerajaan Tanah Bumbu. Jadi banyak sekali sebenarnya objek di sana. Cuma mengejarnya ini barangkali Ibu Parmita Saria, biayanya besar, itu aja masalah. Iya Pak, kita terkendala. Itu dulu sementara kita terkendala dengan Pak, terkendala dengan biaya sebenarnya ya Pak. Betul. Iya. Karena jarak antara pusat pendidikan di Kalimantan Selatan itu di Banjarmasin dengan daerah pesisir Tanah Bumbu lumayan jauh. Iya. Jauh betul. Nah, jadi salah satu caranya yang tadi ya Pak. Salah satu cara kita untuk membangkitkan motivasi peserta didik tadi itu dengan 3 kata RVI tadi ya Pak, tentang menerjemahkan langsung peserta didik melihat tentang situs sejarahnya langsung, ya kan Pak? Itu motivasi. Nah, ini ada lagi Pak. Ada lagi permasalahan yang terakhir Pak, mengenai motivasi belajar siswa. Kebanyakan kan apalagi setelah corona, ini mohon maaf bukan masalah corona lagi, tapi kita harus membahas ini. Kenapa? Karena saat corona peserta didik itu males untuk mencari literasi, apalagi tentang sejarah. Nah, bagaimana cara menangani atau membangkitkan motivasi mereka kembali Pak saat luring atau saat berada di sekolah seperti biasa Pak? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Nah, cuma pendapat aja lah. Artinya saya ini kan pakar betul ya. Allah. Bapak. Ya, memang problem selama pandemi itu nggak bisa disalahkan. Jadi orang nggak bisa bekerja pun nggak bisa. Kemudian siswa juga banyak daring. Iya Pak. Jangankan mahasiswa juga akhirnya jadi pemalas. Mahasiswa aja jadi pemalas itu saya lihat. Ya, karena dulu terbiasa turun secara luring,
kemudian dapatnya perubahan sistem daring, akhirnya terjadi perubahan sistem. Kemudian tadi pertanyaannya, bagaimana kita memotivasi siswa supaya rajin? Iya Pak. Supaya rajin mencari literatur, supaya rajin membaca, supaya rajin ikra, supaya punya buku. Nah, itu nanti kita coba pikirkan sama-sama. Nah, kalau sementara artinya saya mempunyai pendapat bahwa tergantung guru lah dulu. Pertama tergantung guru untuk memberikan motivasi ini. Contoh ketika siswa kita beri tugas. Tugasnya ini mengarah dosa jauh-jauh, kalau literaturnya ada di perpustakaan sekolah, mereka tidak bisa keluar dari sekolah itu. Kalau literatur itu ada di sekolah, coba arahkan tugas itu agar mereka membaca dan mengerjakan tugas harian di kelas. Misalnya kalau ada waktu, itu satu. Kalau ada waktu. Yang kedua, kalau di PR kan, kalau dijadikan PR, silakan siswa tadi, pelajar itu tadi diberi tugas. Kalau ada perpustakaan daerah, manfaatkan itu, berikan tugas ke perpustakaan daerah. Yang ketiga, kalau juga minim, suruh melacak situs-situs internet, tetapi tulisannya yang bertanggung jawab. Jadi misalnya lacak jurnal, emang berat apa lacak jurnal, atau lacak literatur singkat, atau paling sedikit tulisan opini yang ada penulis dan bisa bertanggung jawab. Nah coba itu, karena ini kiat masalah mencari literasi ini memang karena sudah sistemnya daring, maka situs internet itu Pak sudah yang di copy pastanya, iya, itu yang paling berat. Sehingga memang ada kemalasan setelah masa pandemi ini kepada pelajar-pelajar kita, kepada para siswa kita. Sangat malas dia. Jadi tergantung gurunya sekarang. Kasih tugas yang memotivasi mereka untuk mengunjungi perpustakaan sekolah, mengunjungi perpustakaan daerah, atau apa saja yang ada di kabupaten itu yang bisa mereka kunjungi di luar jam belajar. Nah, barangkali itu aja kira-kira. Cuma kasih tugas, jangan tidak dikasih tugas. Iya, Pak. Sekarang mahasiswa aja di kampus kita coba seperti itu. Kasih tugas, kamu ke perpustakaan Kota Banjarmasin, kamu ke perpustakaan provinsi, kamu ke perpustakaan ULM, coba lacak ini. Sekarang kita coba mulai mengembangkan itu di kampus. Memang terasa malas mahasiswa. Jadi ketika semester tadi aja turun sistem loreng 65%, 35%, 65% daring. Begitu saya tes loreng, kelas itu tiap kali turun paling 75% ada siswa, selebihnya macam-macam alasan. Ya karena terbiasa itu, Bu Sari, karena terbiasa daring itu tadi, terbiasa daring. Kasih tugas aja, supaya rajin. Jadi intinya kasih tugas mandiri ya Pak. Nah, ya betul, tugas mandiri. Alhamdulillah wawancara hari ini sudah tersampaikan semua pertanyaan Bapak dan terjawab dengan baik. Ulun, alhamdulillah Pak. Sudah habis ya Pak. Pak. Ulun berterima kasih sekali dengan Bapak yang mau memberikan waktu luang walaupun jarak memisahkan kita. Tapi insya Allah Ulun tetap menjadi anak yang di sini juga. Jadi mohon bimbingannya Bapak. Kalau sama-sama. Silakan. Terima kasih banyak Bapak, minta Allah Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ulun tutup Bapak.